Halo Sobat Literasi dan Teknologi, selamat datang di podcast Himataksipo Expo tahun 2025. Ruang inspirasi, informasi, dan juga kolaborasi yang menjadi bagian dari kegiatan Disnatalis Himataksipo ke-11 tahun. Saya, Angelia Kartika, akan menemani Sobat semua dalam perbincangan obrolan hangat, santai namun penuh makna. Dan perlu Sobat ketahui, tahun ini Himataksipo Expo mengangkat tema besar, yaitu Asensio 11.0, yang artinya di titik tertinggi atau puncak. Dan juga kebetulan hari ini sangat berhubungan dengan tema podcast kita pada pagi ini, yaitu Ruang Publik Cerdas, Kolaborasi Masyarakat dengan Kecerdasan Sosial di Era Society 5.0. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber nih. Cuman kita akan dibagi dua sesi ya teman-teman. Yang pertama itu ada Abang Muhammad Latif yang menjabat sebagai Bupati Himataksipo. Halo Abang Latif, apa kabarnya hari ini? Halo, kabar saya baik. Oke, jadi boleh dong dijelaskan mengapa sih alasan tema ini diangkat Bang Latif? Untuk di tahun ini kenapa tema itu diangkat? Karena di tahun sekarang di era Society 5.0 itu tantangan kita bukannya teknologi, tetapi dengan bagaimana jika kita menggunakan teknologi tersebut dengan berempati, beretika dan bijak menggunakan teknologi tersebut. Oh gitu ya, benar banget ya teman-teman semuanya. Jadi sekarang itu ruang publik cerdas bukan hanya sekedar ruang fisik ya, tapi juga ruang digital, tempat yang tidak hanya informatif teman-teman, tapi juga tempat kita berdiskusi dan juga tempat kita membangun gerakan sosial lainnya. Dan di sini juga kita bisa menyadari pentingnya kecerdasan sosial agar nantinya di setiap interaksi di dunia digital itu tetap produktif dan juga manusiawi. Nah, kalau kita bicara soal ruang publik cerdas nih Bang Latif, apa sih makna dari kata cerdas itu sendiri? Apakah ada kaitannya dengan teknologi saja atau ada sisi lain yang perlu kita pahami dan kita ketahui Bang Latif? Boleh dong jelaskan sedikit? Pertanyaan bagus. Kalau cerdas itu dibagi menjadi dua, yaitu cerdas secara teknologi, bagaimana masyarakat bisa menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, cerdas secara emosional dan sosial, bagaimana kita berkolaborasi dengan teknologi tersebut. Oke. Terus kalau untuk pertanyaan cerdas itu maksud dari cerdas kata ganda di sini maksudnya apa ya Bang Latif? Kayak kan kita kan mempunyai teknologi itu. Jadi cerdas secara ganda itu kita bagaimana kita menggunakan teknologi tersebut dengan baik dan bijaksana. Oke, jadi perlu kita sadari juga, jadi ruang public cerdas itu bukan hanya tentang koneksi internet yang cepat, tapi juga koneksi antar manusia yang saling memahami dan juga saling memperkuatkan ya. Mungkin kalau untuk sesi pertama cukup sampai di sini ya Bang Latif. Kita akan lanjut sesi kedua mengenai lebih dalam, mengulas lebih dalam lagi tentang tema podcast kita pagi ini, ruang publik cerdas, kecerdasan sosial masyarakat di era Society 5.0. Lanjut kita kepada Abang Fadil Rizky Fadila. Oke, kalau tadi kita berbicara bersama dengan Bupati Himataksipo, sekarang kita kembali kepada Ketua Panitia Himataksipo Expo tahun 2025. Di sini ada Abang M. Rizky Fadilah ya. Halo Bang Rizky, apa kabarnya hari ini? Halo Mbak Angel, untuk hari ini Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kontribusi per bidangnya, apa lancar atau ada kendala gitu? Alhamdulillah sampai saat ini, sampai terlaksananya podcast ini Alhamdulillah lancar. Insya Allah bakal lancar sampai malam puncak nantinya. Amin, tetap semangat ya untuk Bang Rizky Fadila. Nah, kalau kita kaitkan dengan kegiatan Disnatalis Himataksipo 2025, tentunya ini menjadi momen yang spesial ya Bang Fadil, karena Disnatalis Himataksipo bukan hanya sekedar perayaan ulang tahun himpunan per tahun, tapi juga menjadi tempat kita merefleksikan atas perjalanan dan kontribusi Himataksipo dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang mengenai dunia literasi, sains informasi, dan juga informasi digital hingga saat ini. Nah, tentunya untuk tahun ini melalui kegiatan Himataksipo Expo, mahasiswa seluruh mahasiswa universitas ya Kak itu
Ya. Diajak untuk menunjukkan karya, sportivitas, solidaritas, gagasan, dan inovasi yang selaras dengan semangat ruang publik cerdas. Itu seperti ada perlombaan tingkat nasional, ada ya betul, Kak, betul. fakultas FISIP, fakultas Ya. ilmu sosial politik, ada juga perangkatan ya Kak. Kalau boleh tahu itu kegiatannya Kak, boleh spill apa saja dong dalam kegiatan Disnatalis Taksipo tahun 2025. Baik, untuk kegiatan Disnatalis Taksipo ini yang pertama ya pastinya ada pembukaan ya Mbak, udah dilaksanakan pada kemarin. Terus lanjut dengan seminar nasional, itu juga mengundang pemateri yang sangat bagus. Itu siapa Kak kalau boleh tahu pematerinya? Itu pematerinya dari Dinas Kominfo. Wah, keren sekali ya dari Dinas Kominfo gitu. Ya, Oke, lanjut. selanjutnya yaitu terlaksananya podcast ini. Habis itu setelah ini kita akan melakukan lomba voli di selingkup internal kita. Itu per angkatan ya gitu ya? Ya, Ya. dan juga ada lomba PSI Cup yang itu lomba futsal yang dimana itu juga internal dari Perpustakaan dan Sains Informasi. Ada juga badminton itu juga Lomba internal. Ya. Ya. Selanjutnya itu untuk eksternalnya itu kita melakukan lomba poster, Mbak. Disitulah peserta bisa mengeluarkan ide dan ekspresinya melalui karya visual, Mbak. Gitu. Wah, keren sekali ya. Oh ya, kalau selama ini ada juga nggak kegiatan yang dilaksanakan rencananya kegiatan selingkup fakultas itu. Kegiatan lomba tingkat fakultas ada nggak Kak, kira-kira? Betul Mbak. Selanjutnya ini kami akan melakukan lomba internal futsal Liga lah. Liga Se-Visip Universitas Bengkulu. Liga Taksipo namanya Mbak. Ya, keren sekali. Itu kapan rencananya Kak? Rencananya itu di tanggal 22 dan 23 November nantinya Mbak. Keren sekali ya, banyak sekali ya perlombaan ya. Jadi untuk sobat semua yang menjadi mahasiswa saat ini jangan lupa pantau terus ya kegiatan kita sampai malam puncak nanti ya, juga ada tamu konser juga ya Kak, ada tamu ormawa lainnya, juga selingkup universitas juga kedatangan tamu dari mereka ya. Ya, pastinya kita juga mengundang semua tamu baik selingkup FISIP dan selingkup UNIP juga boleh nanti. Dan kita di malam puncak juga akan mengundang gue star nantinya Wah, Mbak. keren sekali. Nah, ini sobat semuanya, ada gue star loh nanti. Jangan lupa ya untuk pantau terus sosial media kita. Kita ada sosial media ya, Kak? Ada Mbak. Oh, apa namanya, Kakak? Nama sosial media kita sekarang itu Himataksipo Expo. Nah, sobat semua jangan lupa untuk follow ya sosial medianya dan juga pantau terus untuk mendapatkan informasi dan juga mengikuti kegiatan tersebut. Wah, keren sekali ya. Jadi bisa dibilang bahwasannya kegiatan Disnatalis Taksipo itu bukan hanya sekedar selebrasi, tapi juga kolaborasi yang menghubungkan mahasiswa, masyarakat, dan juga dosen akademik, tapi juga teknologi dalam satu ekosistem yang cerdas. Betul sekali ya Bang Fadil ya. Ya, betul. Sepertinya dari pembicaraan kita dari tadi cukup sampai sini nih Pak Fadil. Cukup? Oke, cukup ya. Luar biasa sekali ya perbincangan kita dari awal tadi sampai sekarang ini ya Bang Fadil. Dari obrolan tadi bersama Bang Fadil dan juga Bang Latif yang sebelumnya tadi di sesi pertama kita juga belajar bahwasannya ruang publik cerdas itu bukan hanya tentang kemampuan kita menguasai teknologi ya Bang Fadil, tapi juga tentang manusia yang mampu berkolaborasi, bekerja sama, berempati dan juga saling menguatkan. Oke, untuk closing statementnya dari Bang Fadil sendiri apa nih untuk teman-teman yang di luar sana kira-kira Bang Fadil? Baik, dari saya sendiri itu berharap nantinya untuk kelancaran acara ini, semoga sampai hari H malam puncak semuanya terlaksana dengan baik, dengan bagus, dan saya harap juga partisipasi dari ya seluruh panitia, dari seluruh tamu dan undang-undangan yang baik dosen, hima ormawa selingkup FISIP ini saya berharap sangat memuaskan lah untuk terakhir
di Malam Puncak nanti. Oke, bisa terjalan dengan lancar tanpa kendala juga ya, Ya, Kak Fadil. mudah-mudahan, Mbak. Iya, amin. Oke, terima kasih banyak kepada Abang Fadil selaku Ketua Panitia Himataksi Expo tahun 2025 atas waktunya dan juga sangat luar biasa ya pengalaman, ilmu dan juga inspirasi dari Kak Fadil. Dan untuk sobat Himataksipo yang saat ini menjalankan kegiatan Disnatalis Himataksipo, semangat untuk menjalankan kegiatan ini dan ingat jadikan momen ini sebagai momen bahwasannya perubahan besar itu berawal dari ruang kecil, dari kolaborasi, kerjasama, ya pastinya semangat belajar tanpa batas. Sampai jumpa kepada dari sobat semuanya di episode berikutnya pada podcast Himataksipo tahun 2025. Karena kami percaya knowledge connect people. Oh ya Kak Fadil, sebelum kita tutup podcast ini kita ada jargon loh. Boleh kita jargon yuk? Gimana tuh? Nanti kalau saya bilang Himataksipo Expo tahun 2025, explore, connect, collaborate. Oh, oke. Boleh diulang lagi, Mbak. Himataksipo Expo tahun 2025, Explore, explore, innovate, collaborate.